Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang sedang menantikan kapan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Satu hal yang perlu dipahami bahwa peraturan pemerintah terkait dengan turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu masih dikerjakan oleh pemerintah. Nah, terkait dengan informasi pengangkatan honor menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini, ada kabar baik untuk tenaga honorer. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Kemenpan RB, pastikan non-ASN dapat tiket emas di seleksi CPNS 2024. Nah, tentunya ini adalah merupakan satu kabar gembira yang menyapa Bapak Ibu honorer setanah air, yang mana non-ASN yang dimaksud adalah para honorer yang segera akan diangkat menjadi ASN di tahun 2024 tahun ini lewat seleksi CPNS maupun P3K tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya terkait dengan kabar baik yang disampaikan oleh Kemenpan RB ini, mari kita simak bersama informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Tenaga honorer atau non-ASN mendapat angin segar dari Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas. Ini informasi terbaru Bapak Ibu yang dimuat oleh lengkongayobandung.com. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ini satu hal yang membuat Bapak Ibu gembira karena memang sepertinya ada jaminan pengangkatan untuk menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kemenpan RB. Kabar baik buat tenaga honorer alias pegawai non-ASN itu disampaikan pihak Kemenpan RB di Jakarta pada hari Kamis. Pada hari Senin, 22 Januari 2024. Jadi baru saja ini Bapak Ibu ya, baru saja semalam ya disampaikan oleh pihak Kemenpan RB kepada publik pada hari Senin 22 Januari 2024. Setidaknya ada dua kabar baik yang disampaikan oleh Kemenpan RB terkait nasib tenaga honorer atau pegawai non-ASN dan sejenisnya. Kabar baik pertama yaitu terkait penataan formasi ASN bagi instansi pemerintah pusat dan daerah untuk seleksi CSN tahun 2024 yang memprioritaskan tenaga honorer. Itu tidak bisa dipungkir Bapak Ibu, mau tidak mau honorer wajib prioritas pengangkatan di tahun 2024 tahun ini. Tenaga honorer berpeluang menjadi ASN melalui seleksi CSN 2024 yang terdiri dari CPNS dan P3K. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa seleksi CSN tahun 2024 terdiri dari 2,3 juta formasi. Di instansi pusat, pemerintah mengalokasikan formasi sebanyak 429.183, kemudian 207.247 formasi untuk CPNS, dan 221.936 bagi P3K. Itulah uraian yang 429.000 sekian itu, yang terdiri dari formasi CPNS dan P3K. Kemudian, formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Sementara itu, instansi daerah menyediakan 1,8 juta ya formasi yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 P3K. Itu adalah formasi untuk daerah yang cukup luar biasa di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana telah dipetakan ada sekitar 80%. Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis di daerah.
yang jumlahnya 1.867.333 formasi. Sementara itu, instansi daerah menyediakan 1.867.000. Ya, sebagaimana telah disampaikan tadinya, untuk formasi P3K guru di instansi dialokasikan sebanyak 419.146 formasi. Sedangkan formasi tenaga kesehatan yang tersedia ya disediakan sebanyak 417.000 serta 547.000 formasi untuk tenaga teknis. Pemerintah sendiri membuka usulan formasi dari instansi pusat maupun daerah hingga 31 Januari 2024. Konsolidasi usulan formasi tersebut akan diproses melalui aplikasi e-formasi. Instansi pemerintah silakan mengonsolidasikan usulan formasi pada platform formasi menpan.go.id. Diharapkan usulan kebutuhan ASN memprioritaskan penataan tenaga non-ASN, ujar Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Pada seleksi calon aparatur sipil negara 2024, pemerintah tidak hanya memberikan kesempatan kepada tenaga honorer dan non-ASN. Jadi pelamar kategori lulusan baru atau fresh graduate juga bakal memperebutkan kursi ASN di seleksi calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini, yang kuotanya telah dijatahkan oleh pemerintah yaitu sebanyak 20%. Pelamar kategori lulusan baru atau fresh graduate juga bakal membuat satu gebrakan untuk mempersiapkan diri. Dan ini wajib Bapak Ibu ya, karena memang untuk formasi fresh graduate ini sulit untuk dicapai biasanya. Kementerian Pan-RB sendiri telah menyampaikan surat kepada pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pemerintah terkait usulan jumlah kebutuhan ASN. Nah, tentunya berdasarkan surat Menpan RB tersebut, maka Pemda atau PPK bergerak untuk menyampaikan usulan formasi melalui e-formasi kepada Kemenpan RB dan BKN sebagaimana jadwal yang telah ditentukan paling lama 31 Januari 2024 tahun ini. Melalui surat tersebut, PPK wajib mengusulkan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024. Ingat Bapak Ibu, wajib wajib. Selain itu juga PPK harus melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM sesuai format yang berlaku. Nantinya jumlah usulan formasi akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan jumlah kebutuhan ASN di seleksi CASN 2024. Berikutnya disampaikan bahwa Kementerian Pan-RB akan menetapkan jumlah formasi nasional dan instansi. Selanjutnya akan ditetapkan panduan penyusunan rencana formasi Imbu Anas selaku Menteri Pan-RB. Kemudian kabar baik kedua bagi tenaga honorer alias non-ASN adalah optimalisasi pengisian formasi. Ini yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Ya. Ini merupakan kabar gembira dan kabar baik untuk seluruh honorer non-ASN. Di mana tenaga honorer alias non-ASN adalah optimalisasi pengisian formasi. Jadi honorer diprioritaskan atau dioptimalkan Bapak Ibu. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Bagia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan bimbingan teknis terkait pengadaan ASN tahun 2024 kepada instansi pusat dan daerah. Selain itu juga mereka juga mengadakan sosialisasi mengenai jabatan pelaksana ASN di instansi pemerintah. Hal ini dilakukan Kemenpan RB untuk mendorong optimalisasi usulan formasi pada seleksi CASN 2024. Jadi CASN 2024 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Instansi pemerintah mendapatkan informasi yang komprehensif dan bisa mengoptimalkan usulan formasi di masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah. Itu jelas Abbas Bagia. Dengan adanya optimalisasi pengisian formasi, Kemenpan RB berharap bahwa kebutuhan PNS dan P3K bisa terpetakan sesuai di masing-masing kementerian, lembaga, dan instansi daerah. Instansi pemerintah juga diharapkan dapat memetakan tenaga non-ASN sesuai dengan unit kerjanya seoptimal mungkin, ujar Abba mengakhiri.
Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga apa yang telah disampaikan bahwa di tahun 2024 tahun ini semua honor non ASN dapat tiket emas pada seleksi CSN, baik seleksi CPNS maupun P3K 2024. Selamat untuk seluruh honorer. Terima kasih.